Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan BST. Kali ini kita akan membahas mengenai Bank Mayapada. Ya, Bank Mayapada ini kalau kalian lihat grafiknya ini ya, secara 6 bulan ini turun terus-menerus. Waktu pengumuman hasil right issue dengan masuknya Liang Xian sebesar 12% itu harganya masih di sekitar 2 ribuan gitu ya. Kemudian sekarang harganya di 535, sangat rendah sekali gitu, dan price book value-nya 0,45 ya, 0,45. Jadi bank ini secara nilai pasarnya di bawah harga modal bersihnya. Tentu menjadi pertanyaan apa yang terjadi sebenarnya gitu. Tapi kalau kita lihat laporan keuangannya, memang bank ini seolah-olah nggak jelas gitu ya. Ini mau bisnis atau mau tidur gitu ya. Saya cek di aset turnover-nya hanya 1,45%, lebih rendah dibanding bank lain yang setara gitu. Walaupun saya lihat tuh modal price book market kapitalisasinya sebenarnya cukup tinggi gitu ya. Ada di 6,9 triliun. Jadi bank ini cukup besar, modalnya juga besar, cuman aktivitas bisnisnya memang lambat sekali. Itu hal yang menyebabkan investor-investor itu capek nunggu gitu ya. Ngapain bank ini ya? Kalau kita lihat return on equity-nya atau return on investment-nya juga rendah sekali, plus minus 1%. Untung dikit, plus sedikit. Itu kenapa? Karena memang fenomena sekarang ini di masa pandemi ini, bank-bank ini relatif mengerem pembiayaan di bidang kredit korporasi, kredit investasi gitu, karena ya kita tahu sendiri bahwa bisnis di era seperti ini untung-untungannya cukup tinggi, fragile sekali. Jadi risiko kredit macetnya cukup tinggi, dan kredit yang masih lumayan saat ini adalah bahwa kredit konsumsi dalam bentuk pinjol atau kendaraan bermotor itu masih hidup lah. Pinjol itu karena ya terkait dengan platform-platform seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak kan, otomatis mereka menyediakan pay letter gitu ya. Dan kita tahu bahwa bank-bank seperti BBYB, BGTG, Bank Amar itu kan terkait dengan transaksi seperti itu gitu ya. Kita tahu bahwa BBYB terkait dengan Aku-Laku, ini terlepas dari memang keberadaan Alibaba di sana gitu ya. Dan juga BGTG terkait dengan Kredivo, kita kalau buka aplikasi Kredivo itu sering muncul gitu. Ya, bank-bank yang bergerak di luar sentimen digitalisasi bank, memang ya bank-bank seperti itulah yang menyalurkan kredit konsumen seperti itu yang masih bergairah. Tentu saja memang ditopang oleh digitalisasi yang ada gitu. Tapi kredit konsumsi itu tidak bisa dinaikkan. Itu sebabnya kalau kita lihat bank seperti Mayapada ini sangat konservatif sekali kelihatannya, dan itu menyebabkan harganya turun, harga sahamnya turun. Tapi di sisi lain ini juga membahayakan gitu ya. Kalau dia terlalu pasif dalam jangka waktu yang agak lama gitu ya, bisa jadi pangsa pasarnya kan makin lama makin menurun juga ya. Customer engagement-nya itu mulai merenggang. Nah, itu bahayanya. Jadi jika bank seperti ini tidak cepat bangkit lagi, karena kita tahu bahwa Omicron pun sebenarnya memang akan naik, tapi melihat kasus-kasus di negara lain tuh grafiknya cukup tajam naik dan turunnya. Jadi akan cepat normal lagi. Dan kita juga tahu bahwa sekolah-sekolah sebenarnya sudah mulai tatap muka gitu ya. Bisnis sudah mulai agak berjalan sedikit, kena Omicron ini sedikit turun lagi. Tapi
kalau melihat apa yang terjadi di negara lain, saya pikir bahwa Australia juga mulai membuka lockdown-nya. Indonesia sedikit banyak akan mulai normal lagi. Itu sebabnya saya berani pegang hari ini. Rencananya saya akan masuk ke Bank Mayapada di angka 535 ya hari ini ya. Ini tanggal 8 dini hari, 8 Februari 2022. Jadi kenapa saya berani mengambil di angka 535? Saya pikir Xiang Li, Liang Xian itu mengambil waktu mergernya. Menurut saya Liang Xian saat ini memegang 12% saham dan mereka adalah investor baru. Nah, kita memanfaatkan, pasti dia nggak mau rugi tentu saja, dan mulai dak dikduk dan saya pikir sebagai pemegang saham yang 12% itu dia cukup bisa mendrive harga sahamnya untuk bisa kembali ke normal. Setidaknya di harga di price book value di 1 gitu pun sudah cukup untuk menarik ke angka 1000. Kalau price book value-nya di 2 atau 3, berarti dia ada di 2000, 3000. Jadi cukup aman lah. Bagaimana kalau harganya turun? Saya pikir kemungkinan turun itu memang ada, tapi dengan bisnis yang mulai berjalan, dengan kita mendompleng rasa gugupnya Liang Xian ini masih cukup aman. Jadi dalam investasi kita memang harus melibatkan banyak analisa, termasuk rasa gugupnya investor besar. Seperti yang kita tahu kemarin tuh BBHI itu, Khairul Tanjung itu kan sempat kelihatan galau sekali gitu. Akhirnya itu sampai di minggu-minggu akhir naik isu kan belum ada investor strategis, masih nego dan 60% yang ditawarkan ke investor strategis pun terbuktikan tidak terserap semuanya. Jadi ini alasan saya untuk kalian bisa mengikuti saya, tapi juga bisa nggak mengikuti saya. Jadi risiko ditanggung sendiri, dan walaupun begitu menurut saya ini cukup alasan yang cukup masuk akal. Ini adalah analisa yang cukup masuk akal untuk masuk ke Bank Mayapada. Oke, see you next time. Jangan lupa like and subscribe dan share video ini jika kalian mendapatkan pencerahan.